Saudara, mediasi dalam gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo mulai digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Kedua kubu langsung melakukan mediasi secara tertutup. Baik penggugat maupun tergugat sudah datang ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Mereka bersiap untuk mediasi dalam kasus gugatan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mediasi dipimpin oleh mediator dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Penggugat ingin Jokowi dihadirkan dalam proses mediasi karena menurut mereka mediasi wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Sementara kuasa hukum Jokowi mengatakan secara sah dirinya sudah ditunjuk sebagai yang mewakili Presiden ke-7 RI itu. Kalau di dalam mediasi sekali dua kali tidak hadir berarti dia tidak punya itikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua berarti apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab. Ya, karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini yang paling simpel. Siapapun kalau dia pernah berkuliah di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan bangga. Tentu saja tidak demikian dan saya pasti akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan kuasa secara sah kepada seorang yang memang diberi kuasa. Ya tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang beretika tidak baik kan begitu. Dalam proses mediasi ini saya akan memperhatikan terlebih dahulu sebetulnya apa tuntutan penggugat yang akan ditawarkan dalam proses mediasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu. Jokowi tiba sekitar pukul 10 bersama tim kuasa hukumnya. Jokowi datang dengan batik berwarna coklat dan langsung masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Tidak ada pernyataan dari Jokowi ketika memasuki SPKT Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Tak berapa lama, usai membuat laporan di SPKT terkait tuduhan ijazah palsu, Jokowi menuju Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui informasi laporan Jokowi ke polisi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Anggi Meindarwan di Polda Metro Jaya. Selamat siang. Putu, bagaimana proses pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu ini? Selamat siang, Isa dan juga saudara, sampai dengan saat ini memasuki pukul 11:15, artinya sudah lebih dari 50 menit. Proses pemeriksaan tahap awal ini sudah atau masih berlangsung di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Kriminal Umum. Di mana tadi pada pukul 9:30 pagi, Jokowi dan juga beberapa kuasa hukum, salah satunya adalah Yakub Hasibuan, ini tiba di SPKT Polda Metro Jaya untuk memberikan laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu yang kemarin dari pekan kemarin ini ramai menjadi pembahasan begitu, dan bahkan running atau juga berjalan begitu prosesnya di tingkat perdata di Solo. Nah, sampai dengan saat ini proses pemeriksaan tahap 1 masih berlangsung, di mana kalau kita lihat dari alurnya ini memang berbeda begitu ya dari proses-proses pelaporan yang pernah saya lihat sebelumnya. Dari proses SPKT biasanya ini memakan waktu 1 sampai dengan 2 hari baru nanti ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan. Tapi pada hari ini setelah tadi tidak lama begitu diperiksa atau memberikan laporan awal di SPKT, baik itu Jokowi dan juga kuasa hukumnya langsung diproses atau menjalani pemeriksaan tahap pertama di Direktorat Kriminal Umum, tepatnya di Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini masih berlangsung proses pemeriksaannya. Tadi disampaikan memang tidak banyak begitu apa yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan, pasal apa yang disangkakan. Tapi satu hal yang pasti tadi disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo adalah nanti akan disampaikan kepada publik secara resmi apa yang dilaporkan oleh Jokowi terkait dengan tudingan
palsu. Tapi kalau kita melihat atau mengacu pada proses pelaporan yang ada di Jakarta Pusat, ini memang bukan Jokowi pelapornya, tapi ada pihak lain, yakni dari relawan begitu, yang kemudian memasukkan laporannya terkait dengan tudingan ijazah palsu. Ada 4 nama yang dilaporkan, salah satunya adalah mantan Menpora Roy Suryo dan juga 3 nama lainnya. Ini menggunakan pasal 160 KUHP yang soal pelanggaran pidana adanya penghasutan di muka umum. Apakah kemudian ini adalah pasal yang sama yang akan digunakan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya atau justru ada pasal berbeda? Ini harus kita nantikan bersama karena kalau kita lihat memang sebetulnya kansnya banyak sekali pasal yang bisa digunakan, mengingat bagaimana kalau memang betul Roy Suryo yang kemudian akan dilaporkan, ini disampaikan melalui medium ataupun dalam bentuk video, artinya ini juga sebetulnya bisa saja disangkakan dengan pasal siber terkait dengan undang-undang ITE misalnya, atau misalnya dengan pencemaran nama baik begitu. Tapi kalau melihat dari SPKT kemudian bergerak langsung ke Direktorat Kriminal Umum, nampaknya pasal yang digunakan ini tidak berkaitan dengan siber begitu ya, tapi ini berbicara soal bisa saja pasal yang sama, yakni pasal 160 terkait dengan penghasutan. Tapi namanya proses hukum, kita tidak boleh berandai-andai, Isa dan juga saudara. Jadi kita harus menantikan bagaimana pernyataan resmi baik itu dari pelapor Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ataupun dari kuasa hukumnya, salah satunya adalah Yakub Hasibuan. Tadi kita lihat masuk sekitar pukul 10:20 begitu ya, masuk ke Direktorat Kriminal Umum. Tadi juga dari pihak pengawalan ini juga sudah melihat bagaimana disampaikan nanti seperti akan ada pernyataan secara resmi. Rasa-rasanya kita tinggal menanti saja Jokowi ini keluar dari pemeriksaan tahap 1, kemudian menyampaikan kepada publik terkait dengan laporannya. Soal barang bukti, tadi kami lihat memang tidak banyak yang dibawa. Begitu biasanya kalau melakukan proses pelaporan ke polisi, ada yang membawa tas, koper, begitu, karena barang bukti juga dilampirkan di sana atau ada di dalam sana. Tapi kalau melihat bagaimana tadi Jokowi turun dari kendaraannya, kemudian didampingi kuasa hukum dengan menggunakan batik berwarna coklat, ini hanya ada map-map saja yang dibawa. Apakah itu bukti tambahan untuk menguatkan laporan atau isinya adalah identitas? Karena ketika kita melaporkan kepada polisi, tentu saja ada identitas yang harus dibawa, salah satunya adalah misalnya KTP begitu. Dan kalau sudah selesai diterima di SPKT, kemudian masuk ke direktorat, artinya laporan sudah diterima, itu juga akan ada surat yang dikeluarkan oleh polisi yang menyatakan bahwa laporan ini sudah diterima dan akan ditindaklanjuti di direktorat mana. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam map tersebut isinya adalah identitas atau kelengkapan pelaporan, atau di dalamnya juga ada bukti-bukti, karena sebelumnya di Solo begitu juga sudah pernah ada forum yang dibuat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan ijazah-ijazah asli, meskipun ini tidak boleh didokumentasikan karena ada data diri dan lain sebagainya, tapi ada beberapa ijazah yang ditunjukkan kepada wartawan pada saat itu. Ada ijazah SD, SMP, SMA, bahkan ketika yang saat ini menjadi polemik, yaitu ijazah sarjana Joko Widodo saat ada di Universitas Gadjah Mada, pada saat itu adalah di Fakultas Kehutanan. Jadi kita masih menanti dengan sabar kira-kira apa yang akan disampaikan, apakah ada 4 orang, 1 orang, 3 orang. Kita tidak boleh berandai-andai, kita dan juga saudara. Kita harus tunggu bagaimana pernyataan resmi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bisa. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih Putu.